Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya berbagi satu informasi terkait penataan honorer non-ASN melalui aplikasi penataan honorer non-ASN yang telah disediakan oleh BKN. Bapak Ibu, informasinya yaitu tentang kesalahan kaprah para honorer, yang mana banyak yang beranggapan bahwa pendataan honorer ini adalah pemberkasan untuk pangkatan jadi ASN tanpa tes. Untuk lebih jelasnya, kira-kira apa tujuan pendataan honorer non-ASN ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Katanya ini tujuan pendataan tenaga non-ASN yang sebenarnya. Warganet kemarin sampai lembur-lembur dikira pemberkasan. Nah, jadi ini satu judul informasi Bapak Ibu yang dimuat oleh ayatubanu.com. Nah, apa kira-kira isi informasinya? Ikuti terus videonya. Banyak yang salah kaprah terkait apa tujuan penataan tenaga non-ASN yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Tidak sedikit yang mempertanyakan apa tujuan penataan tenaga non-ASN 2022. Inventaris data kepegawaian tersebut bukanlah untuk penataan pengangkatan tenaga non-ASN menjadi pegawai ASN tanpa tes. Kemenpan RB sudah menginformasikan secara infografis terkait apa tujuan penataan tenaga non-ASN 2022 yang diunggahnya melalui akun resmi di Instagram Kemenpan RB pada tanggal 31 Agustus 2022. Berbagai macam komentar dari warganet terkait dari tujuan penataan tenaga non-ASN tersebut. Seperti warganet yang satu ini menganggap bahwa tujuan penataan tenaga non-ASN adalah sebagai pemberkasan. Ternyata bukan, Bapak Ibu ya. Banyak salah kaprah kemarin sampai lembur-lembur dikira pemberkasan, ini ungkap warganet. Katanya maksudnya penataan ini tujuannya seperti apa? Kemudian setelah didata kelanjutannya bagaimana? Nah, ini satu hal ya yang diungkap ya oleh para netizen. Lantas, apa tujuan penataan tenaga non-ASN yang saat ini tengah dilakukan pemerintah? Berikut penjelasannya. Pertama, tujuan penataan tenaga non-ASN yakni untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN. Tegas ini Bapak Ibu ya, memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN. Kedua, tujuan pendataan tenaga non-ASN untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Ketiga, tujuan penataan tenaga non-ASN yakni mendapatkan sejumlah data yang telah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Adapun alur penataan non-ASN, yakni pejabat pembina kepegawaian atau PPK, akan melakukan inventarisasi data khusus untuk tenaga non-ASN paling lambat tanggal 30 September 2022. Kemudian penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang disebut dengan SPTJM yang ditandatangani langsung oleh pejabat PPK. Adapun pejabat PPK tidak melakukan inventarisasi dan tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN di lingkungan tempat bekerjanya. Aplikasi penataan tenaga non-ASN dapat diklik pada tautan pendataan non-ASN bkn.go.id. Aplikasi penataan tenaga non-ASN diisi oleh admin pendataan tenaga non-ASN. Yang selanjutnya admin instansi yang ditunjuk melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin penataan non-ASN 2022 pada link registrasi admin bkn.go.id non-ASN.
Kemudian masing-masing tenaga non-ASN dapat melakukan login pendataan tenaga non-ASN setelah berhasil login ke halaman menu utama. Selanjutnya membuat akun pendataan tenaga non-ASN dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, konfirmasi keaktifan tenaga non-ASN. Kedua, melakukan update data pribadi yang telah diinput oleh admin atau operator. Yang ketiga, melengkapi riwayat masa kerja. Keempat, jika tenaga non-ASN datanya belum terdaftar, maka dapat melapor kepada admin untuk didaftarkan sehingga dapat melakukan pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN. Nah, demikian informasi mengenai tujuan pendataan tenaga non-ASN. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan pendataan tenaga non-ASN ini yang akan berlangsung kurang lebih 2 hari lagi. Nah, ini informasi yang Bapak-Ibu tentang kesalahan kaprah daripada tenaga honorer tentang pendataan ini, yang mana banyak menganggap bahwa pendataan ini adalah pemberkasan untuk pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes. Tidaklah demikian, ikuti informasi ini, itulah tujuan yang sebenarnya tentang pendataan honorer non-ASN. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.